5 anime yang memiliki season terbarunya yang mungkin kalian itu sudah tunggu-tunggu pada saat ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar channel ini tetap aktif untuk menghibur dan menginformasikan untuk kalian semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Welcome back bersama dengan saya Crovoid, VTuber yang membahas tentang perwibuan, Jepangan, anime, dan cosplay. Jadi pada video kali ini saya bakal memberikan 5 anime yang memiliki season terbarunya yang mungkin kalian itu bisa tonton pada saat ini juga. Yang pertama ada dari anime Sword Art Online Alicization War of Underworld part kedua. Anime yang bergenre action, game, adventure, romance, fantasi, isekai, dan juga jangan lupa dengan unsur haremnya juga. Yang dimana kita tahu pasti kalian itu juga menunggu waifu tercinta kalian, si Asuna, dan juga player solo yang paling bahagia seumur hidupnya, yang selalu dikelilingi oleh cewek-cewek cantik, yaitu adalah Kirito. Di cerita sebelumnya, Kirito telah kehilangan kesadarannya dan menjadi orang yang begitu no life dengan tatapan kosongnya, demi menyelamatkan dan juga membunuh si admin yang berwenang tidak sepantasnya sebagai orang yang paling diagungkan di dunianya, yang bernama Quenella. Dan untuk part kedua dari anime ini bakal menceritakan dari sisi teman seperjuangannya yang lama dari temannya Kirito, yang datang untuk menyelamatkannya dan juga sekaligus menyelamatkan si Alice, serta untuk memenangkan peperangan yang berada di Underworld. Dan intinya kalian itu harus menonton anime ini mulai dari season pertamanya atau awalan dari anime ini, dikarenakan anime ini memiliki cerita yang saling berhubungan satu sama lain, bahkan dari movie-nya juga. Yang kedua ada dari anime Enen no Sobutai ni no Sou season kedua. Anime yang bergenre action, shonen, dan juga supernatural ini, yang dimana anime ini memiliki karakter yang cukup unik yang bisa kalian lihat, yaitu memiliki wajah dan juga ekspresi seperti iblis, tapi justru memiliki sifat pahlawan, dan juga memiliki cerita yang cukup seru serta actionnya yang menegangkan, yang dapat membuat anime ini jangan kalian lewatkan pada musim kali ini, yang dimana anime ini menceritakan seseorang lelaki yang memiliki kekuatan atau kemampuan pengendali api, ya kurang lebih sih seperti Avatar itu yang botak itu, dan juga memiliki potensi yang luar biasa atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, terutama yang bisa mengendalikan api. Jadi bisa dibilang sih istimewa gitu sih. Dan dimana dia itu juga bergabung pada tim pemadam demi ingin menjadi seorang pahlawan yang ingin melindungi masyarakatnya, bernama Shira Kusabaki. Dan pada saat itu juga dia mengetahui bahwa adiknya masih hidup. Dan dari situlah anime season kedua itu dimulai, yang dimana memiliki cerita yang terfokus pada menyelamatkan adik dari si Shira itu sendiri dari organisasi yang memiliki tujuan jahat. Jadi anime ini pantas kalian tonton pada saat ini dan juga tidak mengecewakan untuk kalian semua. Dimulai dari grafisnya sih cukup bagus ya, bahkan bukan bagus saja, luar biasa juga sih. Dan juga cerita yang didukung oleh actionnya yang cukup menegangkan membuat anime ini sangat direkomendasikan untuk kalian tonton pada saat ini. Yang ketiga ada dari anime Yahari Oreno Season Love Comedy wa Machiketeiru yang berakhiran kan. Anime yang bergenre komedi, drama, romance, school, dan juga slice of life. Anime ini bakal menjadi anime yang terakhir dari series Oregairu ini sendiri, yang dimana dari judulnya sendiri sudah memiliki kata kan, yang artinya adalah akhir, klimaks, ataupun the end atau end, atau akhiran dari series anime ini. Untuk cerita dari anime ini kalian itu harus menonton dari season sebelumnya, karena menurutku kalau masalah romance ya mungkin sudah dijelaskan ya, karena saking panjangnya dan juga kejadian dari anime ini sangat panjang dan juga sangat banyak. Jadi menurutku kalian itu harus menontonnya sendiri,
mulai dari season pertamanya agar kalian itu paham. Yang intinya ada seorang siswa SMA yang bernama Hachiman Hikigaya yang menjadi seorang penyendiri yang sinis karena pengalaman masa lalunya yang traumatis dan juga dramatis dalam kehidupan sosialnya. Dari situlah guru wali kelasnya memaksanya untuk bergabung ke dalam Volunteer Service Club, klub yang membantu siswa untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka, dan juga berharap bahwa dengan adanya membantu orang lain, Hikigaya sendiri akan dapat mengubah kepribadiannya menjadi sesosok yang baik di kehidupannya. Dan dari situ juga dia bertemu dengan seseorang perempuan yang cantik dan juga kawaii yang dianggap populer di sekolahnya. Dari situlah cerita Hachiman Hikigaya dimulai. Yang keempat ada dari anime No Guns Left season kedua. Anime yang bergenre action, sci-fi, drama, dan juga seinen ini, menurutku sih kalian itu bisa beri pendapatnya kalian sendiri sih, entah itu bagus ataupun jelek ya. Karena menurutku sih anime ini cukup bagus dari ceritanya dan juga grafiknya itu sesuai dengan kondisi yang apa yang dilakukan dari anime ini. Anime ini menceritakan sebuah kota yang memiliki teknologi untuk menciptakan tentara cyborg ataupun robot, kurang lebih sih kayak Iron Man dan juga Robocop gitu sih. Yang dimana dari perusahaan Berurien Corporation lah yang menciptakannya untuk perang besar pada zaman dahulu. Juso Inui dikenal sebagai extended itu sendiri, yang diciptakan sebagai seorang prajurit dan juga tidak memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Tetapi setelah perang besar itu selesai, dia menjalankan sebuah bisnisnya yang menangani insiden terkait extended di sekitar kotanya. Dan Inui sendiri mulai menyadari kejanggalan pada kotanya yang menyembunyikan oleh organisasi lainnya. Dan pada saat itu juga dia bertemu dengan seseorang lelaki yang bernama Arahabaki Tetsuro, yang dimana Tetsuro ini tidak ingin menjadi seorang alat untuk orang lain. Dan dari situlah Inui mulai menolongnya, dikarenakan Tetsuro ini memiliki perbedaan yang tidak dimiliki atau yang tidak dipunyai oleh para extended lainnya, yaitu adalah harmoni. Harmoni yang dapat mengendalikan extended secara paksa, yang dimana Tetsuro ini bakal menjadi buronan untuk para organisasi-organisasi lainnya. Jadi anime ini pantas kalian tonton pada saat ini. Dan menurutku grafisnya pun juga nggak jelek-jelek amat dan juga enak untuk dilihat. Bahkan suasananya sendiri cukup sesuai dengan ceritanya ya, kurang lebih kayak donton-donton gitu sih. Pastikan kalian itu jangan lewatkan anime ini, dan menurutku ini juga anime yang sangat direkomendasikan untuk kalian tonton pada saat ini juga. Yang terakhir ada dari series anime Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu season kedua, atau bisa disingkat sebagai Re:Zero. Anime yang bergenre drama, fantasi, psikologikal, dan juga thriller ini pasti kalian itu sudah nggak sabar buat anime satu ini, yang dimana kemarin sempat diundur karena corona, dan akhirnya pada tanggal 8 Juli rilislah episode pertamanya, yang dimana hati ini sudah meronta-ronta buat untuk melihat pujaan hati kalian ataupun waifu tercinta kalian, si Rem dan juga Emilia. Dan saya pun juga sudah tidak sabar untuk melihat wajah si Emilia itu sendiri, yang dimana anime ini dapat membuat kalian itu merasakan kesakitan, pengalaman yang suram, dan juga bahkan untuk mati saja itu rasanya menakutkan dan juga menyakitkan. Terlebih lagi kita itu tidak bisa masuk di antara surga dan juga neraka. Justru kita itu malah mengulang pada suatu waktu yang kita lakukan. Gak kebayang rasanya itu gimana anjay. Dan untuk anime season kedua ini, Subaru ingin menyelamatkan si Rem dari yang namanya penghapusan memori atau penghapusan ingatan, yang dimana kondisi Rem sekarang ini tidak bisa dikenal oleh orang lain, terutama pada kakaknya sendiri, si Ram. Bahkan si Ram ini tidak menganggapnya sebagai adiknya dan bisa dianggap sebagai orang asing, serta orang terdekat seperti Emilia, yang dimana Emilia sendiri tidak mengenal si Rem itu sendiri, yang dimana dia itu tidak menganggapnya sebagai orang yang dia kenal sejak lama. Tetapi Emilia sendiri percaya pada Subaru bahwa Rem ini adalah orang yang dia kenal sejak lama. Hanya saja Emilia percaya pada Subaru bahwa Rem ini adalah orang yang dia kenal sejak lama.
serta orang terdekatnya seperti Emilia, yang dimana Emilia sendiri tidak mengenal si Rem. Tetapi Emilia sendiri percaya pada jadi anime ini patut kalian tonton pada season keduanya, dan juga kalian itu jangan melewati dari season satunya juga ya, karena anime ini memiliki cerita dan juga bergenre isekai yang berbeda dari anime lain. Ya kurang lebih sih isekai yang cukup membingungkan gitu. Karena setelah mati tetap aja dia itu bukannya berreinkarnasi pada dunia lain, malah justru ke dunianya yang sama dan mengulang apa yang dia lakukan. Ya kurang lebih seperti itu sih, yang dimana anime ini memiliki cerita yang cukup kompleks. Jadi segini saja video kali ini, saya memberikan informasi tentang 5 anime yang memiliki season terbarunya pada musim kali ini. Saya Kurovoid, bye bye.